halaman 7, hadis yang di tengah. Salah satun la yanfa'u ma hunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahwi. Ada 3 perkara yang menjadikan amal seseorang tidak berguna. 1, syirik kepada Allah. 2, durhaka kepada orang tua. Dan 3, lari dari medan perang, yakni sebagai pengecut. Hadis riwayat Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir juz 2 halaman 95, nomor 1420, dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi bernama Yazid bin Rabi'ah, hadisnya mungkar. Berdasarkan hadis ini ada 3 perkara yang menjadikan amal tidak berguna. Salah satunya durhaka kepada orang tua. Mengingat zaman sekarang banyak anak-anak yang berani kepada orang tua, mohon dijelaskan tentang batasan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua, jika tanpa disengaja kita berkata kasar pada orang tua karena kesalnya dengan sikap orang tua yang terlalu ketat membatasi gerak aktivitas anak, bagaimana bertaubatnya agar amalnya bisa pulih kembali. Yang ketiga, orang tua punya harapan dan cita-cita yang terlalu tinggi bagi anaknya, tetapi kemampuan anak tidak bisa memenuhi harapan orang tua tersebut. Apakah hal yang demikian juga termasuk durhaka kepada kedua orang tua, Ustaz? Hadis itu dhaif, maka di sini dengan sisi ilmu kan, dhaif ya diterangkan dhaif, sahih diterangkan sahih. Maka tidak semua hadis itu mesti benar. Kalau hadis itu dari Rasulullah betul, itu mesti benar. Tapi ada kalanya bukan dari Rasulullah dikatakan dari Rasulullah. Seperti yang kemarin dikeluarkan brosur dua atau 3 minggu yang lalu mengenai 10 apa? 10 Muharram. Enggak 10 Muharram itu hadisnya ternyata banyak hadis yang palsu. Antara lain ya itu siapa yang berpuasa ya, yang mengerjakan sholat di tanggal 10 bulan Muharram 4 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, maka dia diampuni dosa-dosanya 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Masuk surga atau mesti kan? Poso 10 Muharram tadi. Nah itu hadisnya palsu. Walaupun itu kadang banyak diterangkan oleh para mubalik kemana-mana diterangkan. Sebenarnya masuk Islami gampang ya. Nah, ada lagi yang membaca ini sekian kali, pahalanya sama dengan ibadah haji 20 kali. Tidak bisa masuk itu ya. Maka hadis-hadis yang semacam itu pun dikemukakan ini palsu, ini dhaif, ini sahih. Hadis ini dhaif, mestinya tidak bisa dipakai sebagai pegangan. Tetapi hadis dhaif ini walaupun dhaif, bersesuaian dengan hadis-hadis sahih yang lain, bersesuaian dengan Al-Quran. Pertama saya tunjukkan persesuaiannya. Salasun la yanfa'u ma huna amalun asyirku billah. 3 perkara yang merusak amal. 1, syirik pada Allah. Benar itu. Quran tadi mengatakan perbuatan syirik habitat a'maluhum, bisa merusak amal kebaikan. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Tadi cocok dengan Quran toh? Ya. Wa huququl walidain, ridallah fi ridal walidain. Jadi orang ini durhaka kepada kedua orang tua. Sedang hadis Nabi mengatakan ridho Allah ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Ini hadis sahih. Dan Qur'annya juga mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hambakan dirimu kepada Allah, jangan mensekutukan dengan apa dan siapapun, dan kepada kedua orang tamu adalah berbuat baik. Nah ini dalam hadis ini tadi diterangkan durhaka kepada orang tua. Jadi kan tidak berbuat baik pada orang tuanya. Dalam hadis tadi keridhaan Allah
ada kaitannya dengan ridhonya orang tua. Maksudnya kalau orang tuanya ridho perbuatan anaknya, Allah juga ridho. Kalau orang tua tidak ridho dengan perbuatan anaknya, Allah juga tidak ridho. Lah ridho di sini tentu perbuatan yang baik. Kalau orang tua kok ridho anaknya berbuat maksiat, ya dimurka oleh Allah. Misalnya punya anak tadi, ya ikut arisan pelajar tadi loh, ya, malah diridhoi orang tua, malah dibayari. Arisanmu demben bayar urung, nyaki nggo bayar. Nah itu tentu orang tuanya ridho, tapi Allah murka itu, ya, murka. Oleh karena itu coba dibaca surat Taubat ayat 23 itu. Ya. Orang tua dan Allah harus dimenangkan Allah. Kalau itu menentang perintah Allah, sekalipun bapak, sekalipun ibu, sekalipun siapa saja tidak perlu ditaati. Nah, maka di situ berarti mengandung pengertian ridho fi ridhol walidain itu maksudnya perbuatan yang baik. Kalau perbuatan yang baik kok orang tuanya tidak ridho, malah perbuatan yang jelek ridho, lah itu Allah tidak ridho. Coba dibaca surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 23. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi pemimpin itu yang wajib ditaati. Jangan kamu jadikan bapakmu atau ibumu, saudara-saudaramu atau siapa saja menjadi orang yang kamu taati. Jadi pemimpin yang kamu taati. Kalau dia mementingkan kekafiran daripada keimanan. Jadi jalan yang dilarang oleh Allah malah disuruh mengerjakan, jangan ditaati. Sekalipun itu bapakmu, sekalipun itu ibumu. Ya. Karena Allah tidak ridho. Lah ini kaitannya ridho Allah fi ridhol walidain itu tentu hal-hal yang baik. Kalau perbuatan menentang perintah Allah entah Rasulullah kok orang tuanya malah ridho, Allah tidak ridho, murka Allah. Maka kalau kamu mengikuti perintah orang tua, sedang perintah orang tua tadi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, Allah tidak ridho. Berarti kamu sama menentang Allah dan Rasulnya. Itu harus dipahami. Ya. Ada kadang-kadang orang tua nek anak ngaji malah ra entuk. Padahal sebagai orang Islam itu kitab sucinya apa? Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidupnya. Lah ngaji malah ra entuk. Rasa ngaji. Ya. Engko marai ra entuk ngene ra entuk ngono. Nek orang ngaji ra entuk apa-apa gitu. Apa-apa entuk gitu loh. Nah, enggak gitu. Ada yang orang ngaji malah diusir oleh orang tuanya. Tadi yang tamu dari mana tadi? Datang tadi, saya dengar masih di rumah tadi. Dari Sumatera tadi loh. Dari Palembang. Dari Palembang, saya masih silaturahim dari rumah tadi. Dia diusir oleh mertuanya tadi. Sampai sekarang karena dia ikut ngaji di MTA ini diusir oleh mertuanya. Ya alhamdulillah kamu diusir oleh mertuamu. Ya. Diusir karena ngaji itu kan suatu kemuliaan. Kalau saudara kuat, ya, imannya kuat, insya Allah Allah menolong. Ya. Mus'ab bin Umair, anak seorang kaya raya pada saat itu. Bapaknya kaya raya. Sampai dalam suatu riwayat itu, kalau Mus'ab itu memakai kendaraan dikembari dengan temannya aja ganti kendaraannya. Pakaian dikembari temannya ganti pakainya. Harus lebih daripada yang lain.
Nah, suatu saat ketika Mus'ab diketahui bahwa Mus'ab itu ikut ajaran Rasulullah menjadi orang Islam, dipanggil oleh ayahnya. Hei Mus'ab, kamu ikuti Muhammad apa ikuti ayahmu? Kalau kamu ikuti ayahmu, siapa yang akan mewarisi semua harta kekayaan ini? Kalau kamu ikut Muhammad, ya, tinggalkan rumah ini, tinggalkan orang tuamu, tidak boleh bawa apapun. Tapi kalau kamu ikuti Muhammad, kalau kamu ikuti ayahmu, tinggalkan Muhammad. Nah, Mus'ab bin Umair dengan baiknya dia dididik sopan oleh Islam itu. Pamit dengan bapaknya, ya ayah, karena taatku kepada ayah, saya akan memilih salah satu di antara kedua pilihan tadi. Saya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka mulai hari ini saya tinggalkan rumah ini dengan segala sesuatunya. Tinggalkan. Jadi diusir karena mengikuti kebenaran itu, jangan merasa kecil hati. Ya, mengikuti kebenaran kok diusir. Memang yang hak dan yang batil itu selamanya nggak akan pernah bisa ketemu. Ya. Tapi saudara tinggal di mana? Nah, tadi akhirnya diterima, dibuatkan rumah oleh pimpinan-pimpinan pengajian di sana, ditempati di situ. Saudara, masuk alhamdulillah. Hikmahnya apa? Saudara tidak gandul pada mertua. Ya. Jadi di bojo serasa gandul wong tuane, mertuane, dah berdiri sendiri. Yang memberi hidup itu siapa? Allah, bukan mertuamu. Maka kamu tidak perlu nangis. Nah, malah pergi, ya, orang tua didoakan, mudah-mudahan mengerti apa yang dikaji ini. Nah, orang tua aneh, mau jadi baik itu enggak boleh malah. Sebab manusia itu tanpa Quran tidak bisa jadi baik. Harus yakin, semua orang Islam itu harus yakin, tanpa Quran enggak bisa baik. Maka perlunya memperbaiki manusia ini, Allah turunkan Quran, mengutus Nabi Muhammad. Karena tanpa Quran, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum Quran diturunkan, sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka diturunkan Al-Quran, diutus Nabi Muhammad, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul salam. Mengangkat manusia dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan mereka dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Itu malah enggak boleh. Tapi kalau anaknya ikuti kegiatan itu, gabung, ya, gabung apa, pang-pang itu malah atau digulai malah. Nah, yang begitu itu. Maka itu hadis ini walaupun dhaif, karena bersesuaian dengan ayat Quran, bersesuaian dengan hadis Nabi, ya. Bukan hadis ini yang dipakai, tapi ayat Qurannya, hadis Nabinya yang sahih yang dipakai. Ini sebagai penguat saja. Lain dengan tadi yang berhubungan dengan 10 Muharram, itu jelas bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan ayat-ayat Quran. Masa orang sholat 10 Muharram saja bisa dihapus dosanya 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang akan datang, padahal umurnya wong swidak. Jelas masuk surga toh. 50 tahun yang akan datang urung dilakoni wis diampuni dosanya. Umurnya 100 pun jelas masuk surga dia. Apa begitu? Bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini jadi walaupun hadis ini dhaif. Lah maksudnya bagaimana ayat itu? Hadis itu. Nah, sekarang kalau ada anak yang cita-cita orang tua, anaknya kepingin jadi dokter misalnya, ya, tapi tidak mampu anaknya itu, apa termasuk durhaka? Tidak, ya, tidak termasuk durhaka. Kemudian orang tuanya menghendaki yang anaknya tidak mampu, Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada umatnya, hambanya yang tidak menurut di luar kemampuannya, tidak dibebani.
Maka bagaimana untuk tidak durhaka kepada orang tua? Perintah orang tua apapun ditaati, dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi kalau memang perintah Allah itu dan Rasulnya itu ditentang atau bertentangan perintahnya orang tua dengan perintah Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata. Karena Nabi mengatakan, ya, taat itu hanya kepada yang baik. Innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah atau fi maksiatil khaliq. Taat itu hanya kepada yang baik. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk yang maksiat kepada khaliq. Tidak ada ketatan. Jadi padahal orang tua sekalipun tidak melaksanakan perintahnya, kalau memang perintah itu bertentangan dengan agama, tidak termasuk durhaka. Maka yang dinamakan taat ialah semaksimalnya perintah orang tua ditaati selama benar. Dilayani orang tua dengan baik. Jangan berkata-kata kasar kepada orang tuamu. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jangan mengatakan pada orang tua kata-kata yang kasar, jangan menghardik kedua orang tuamu, tapi ucapkanlah dengan kata-kata yang hormat, yang sopan, penuh kehormatan pada orang tuanya.